Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program yang kita nantikan, terutama di saat-saat seperti ini. Dan saat ini kita masuk di bulan puasa, bulan Ramadan, di hari kedua berpuasa insya Allah kami di Jakarta. Semoga di bulan puasa ini semua kita diberikan oleh Allah keberkahan ya dalam menjalankan ibadah, diberikan kekuatan dan juga diberikan petunjuk, diberikan bagaimana cara kita dapat mencari ilmu, mencari uang di saat bulan Ramadan ini agar berkah, agar diridhoi Allah. Nah, ini salah satu programnya, wasilahnya agar kita memanfaatkan betul saat ini untuk bertanya kepada Al Ustadz yang mengampu acara ini. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, kita akan bersapa kepada Ustadznya. Sekarang kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi usia antum dan ilmu antum yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk Fatwa TV. Kita ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan nih Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, untuk di perjumpaan awal di Ramadan ini, mau dong kita dikasih nasihat Ustadz di awal. Monggo bebas Ustadz, nasihat untuk kami terutama yang memasuki di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin hari semakin dekat kita menuju Allah Azza wa Jalla. Dan bila seseorang tahu semakin dekat menemui sesuatu, dia akan mempersiapkan untuk menemui sesuatu itu dengan mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Semakin dekat kita akan bertemu dengan Allah, persiapan harus semakin matang. Bekal untuk menemui Allah harus cukup agar kita dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan cara bekal tersebut adalah setiap amal soleh yang kita buat, baik yang fardu, yang rukun, yang pokok, sholat, zakat, termasuk puasa Ramadan dan puasa sunnah, dan amal ibadah haji dan amal-amal lainnya. Ya. Maka itu sangat penting sekali untuk menambah ketakwaan kita. Dan itu tujuan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa. Di samping memperbanyak, memaksimalkan ibadah kita pada hari-hari yang mulia ini, kita juga memaksimalkan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka memakna puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan dari hal yang mubah pun kita seorang muslim berusaha meninggalkannya. Apalagi hal yang sifatnya adalah jelas-jelas haram. Ya. Maka ini bulan yang mulia, tidak ada persiapan yang paling baik kecuali memperbanyak amal saleh, menyempurnakan ibadah ketaatan yang mulia itu puasa bulan Ramadan, kemudian memperbanyak amal yang lain, tilawatul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudarisu Jibril Al-Quran
Nabi SAW selama Ramadan tiap tahun mudarasah dengan Al-Quran kepada Jibril. Kemudian Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, yang paling gampang hartanya keluar. Dan puncak kedermawanan beliau adalah pada saat Ramadan. Maka orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia tahu bahwa harta dunia hanya akan memperberat langkah dan larinya menuju Allah, maka perlu dilepaskan untuk mempercepat langkah dan larinya menuju Allah Azza wa Jalla. Dan amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan, memberikan makan kepada iftar shaim, orang-orang yang membutuhkan, dan walau minimal senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu muslim, itu adalah sedekah. Memang dalam saat berpuasa, amal ibadah yang satu ini sering dilupakan orang. Karena dianggap tidak lumrah saja. Harus menampakkan muka serius, apalagi dia memiliki beberapa orang bawahan, mungkin istri atau anaknya. Kalau dia sering wajahnya wajah senyum, nanti mereka tidak mau mendengarkan ucapan kata-katanya. Tidak begitu. Rasulullah SAW orang yang paling ditaati, tapi beliau yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu untuk di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini ibadah yang paling tidak mengeluarkan biaya 1 sen pun juga. Kemudian tidak ada yang kurang dari Anda sekecil apapun juga melakukan ibadah ini. Tapi terkadang kita lupa akan ibadah yang mulia ini. Semoga pada hari-hari yang mulia ini kita bisa maksimalkan ibadah ini dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu waliya taufiq. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya dan juga doanya tadi terakhir antum bilang barakallahu fikum. Semoga pemirsa semuanya kita dapat paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Erwandi Tarmizi dan kita bisa berupaya untuk melakukannya. Bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama ya Ustaz ya? Nah, sekarang pertanyaan pertama datang dari Bapak Sofyan di Payakumbuh. Nah, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, saya ingin bertanya, apakah jual beli secara COD diperbolehkan di dalam Islam? Kemudian kalau boleh, bagaimana yang aman? Kedua, berjualan di bulan Ramadan di pasar pada pagi hari. Berjualan di bulan Ramadan di pasar pada pagi hari. Namun yang dijual adalah makanan anak-anak seperti jual sosis, mie sosis, PMP, atau jajanan anak sekolah dasar. Bagaimana dengan hukumnya seperti ini? Syukran, jazakumullah khairan Ustadz. Pertama apa tadi? Apakah berjualan secara COD diperbolehkan secara syariat? Dan kalau dibolehkan bagaimana supaya sesuai syariat caranya? Ya, COD termasuk bayudain bidain, bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Maka agar jelas, si penjual mengatakan, saya tinggal lagi tiga pieces barang. Ada yang merah, hijau, kuning. Anda mau yang mana? Silahkan pilih. Kalau dia mengatakan, saya beli yang kuning, ya, berarti itu bukan hutang lagi. Sudah tertentu yang kuning sudah milik dia, ya, sehingga tidak termasuk dalam jual beli hutang dengan hutang. Wallahu a'lam. Yang kedua tidak ada masalah. Yang kedua nggak apa-apa ya Ustaz, jajanan anak SD gitu ya, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya,
Alhamdulillah Bapak Sofyan Dia tidak semoga. wajib berpuasa. Oh iya begitu ya. Belum diwajibkan berpuasa anak SD. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi Bapak Sofyan tuh fatwanya diperbolehkan. Insya Allah diperbolehkan. Barakallahu fikum. Terus kemudian Ustaz, pertanyaan kedua datang dari Ramadanu di Palembang. Bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Saya bekerja di perusahaan BUMN. Apa hukumnya menerima souvenir atau uang atau voucher dari perusahaan saat menghadiri rapat kerja atau workshop atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan urusan kantor? Mohon jawabannya ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Gitu. Ya, wallah ta'ala alam. Setahu saya ASN ada aturannya. Bila menerima gratifikasi lebih dari 200.000, itu harus dilaporkan ke, saya tidak tahu, ke kantor atau ke KPK atau ke pihak kantor. Ya. Berarti itu suatu pelanggaran. Dan secara syariat pun demikian. Ya. Ya, sekecil apapun yang Anda ambil, yang bukan hak Anda, dan imbalan atas pekerjaan Anda. Padahal Anda sudah digaji oleh negara untuk melakukan perbuatan tadi. Ya. Untuk workshop, untuk apa tadi kan Anda itu bagian dari tugas Anda yang sudah digaji Anda untuk itu. Ya. Maka melalaikannya masuk hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah. Ya. Allah. Ya. Jadi gratifikasi itu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu jawabannya Bapak Ramadanu. Berikutnya pertanyaan datang dari Ummu Fahmi di Depok. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan hidayah kepada Ustaz dan tim Fatwa TV. Izin bertanya Ustaz, saya punya usaha akikah di mana hewannya saya memesan melalui seorang teman yang menjual dengan harga reseller. Namun kami tidak punya perjanjian sebagai reseller sehingga terkadang harganya berubah-ubah. Kepada pembeli kami tidak menaikkan harga dan pembeli taunya saya yang memiliki hewan tersebut. Lantas, yang mau ditanyakan bagaimana hukumnya ya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Anda tidak boleh menjual sebelum hewannya Anda miliki. Anda kan akikah itu yang dimaksud dengan akikah adalah penyembelihannya, bukan dagingnya. Nah. Kalau daging Anda bisa beli di pasar. Ya. Tapi adalah hewannya yang dimaksud, sama dengan kurban. Yang dimaksud dengan kurban bukan dagingnya, adalah hewannya. Ya. Maka Anda tidak boleh menjual hewan akikah sebelum hewannya Anda beli. Ya. Masalah harganya nanti berubah-ubah menurut Anda atau tetap harga Anda kepada pembeli Anda, itu tidak urusan, tidak ada masalah. Ya. Masalah kemudian hewannya setelah Anda sembelihkan untuk akikah, kemudian Anda buatkan dalam bentuk paket makanan, jadi tidak ada masalah. Ya. Yang jelas hewannya harus milik Anda sebelum Anda jual. Iya. Begitu ya caranya. Yang paling jitu ya begitu ya Ustaz ya, yang aman ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ummu Fahmi. Karena bila Anda beli lalu Anda sembelihkan untuk akikah, ini punya Anda. Ulang Ustaz gimana? Berarti punya Anda. Ulang Ustaz. Kalau dia beli, terus dia beli setelah orang itu beli kepada dia, berarti kan tidak punya dia. Ya, berarti dia sembelih hewan itu bukan untuk akikah. Sebentar, yang misalnya saya resellernya Ustaz, terus ada saya ngambil dari Bogor, misalnya dari Bogor, kandang kambing siapa gitu, Bapak A misalnya. Terus saya beli, terus pembeli saya nggak tahu kalau itu kambingnya milik saya atau bukan, yang taunya milik saya aja. Jadi saya harus membeli lunas dulu dari Bapak A di Bogor gitu. Membeli bukan beli lunas, membeli. Mau lunas, mau tidak lunas. Oh iya, membeli akad ya, secara akad. Setelah Anda beli, baru Anda jual ke si
orang yang ingin akikah. Oh ya. Setelah itu ya Anda bagaimana nih, kamu yang mau nyembelih atau wakilkan ke saya menyembelihnya? Udah, saya wakilkan menyembelihannya. Dia wakil sembelihin. Nah, saya Kemudian ini. ini daging mau atau mau diolah atau tambahan biaya ya seperti Iya. itu. Heeh. Kalau tahu kirim uang, tahu daging yang datang, ini nggak ada kekahnya ini. Ini beli daging, jual daging. Waduh. Tapi kan saya sudah beli dari Bogor statusnya apa namanya dengan Bapak yang punya kandang di Bogor. Saya sebagai resellernya gitu. Tetap tidak sah, Ustaz, bagaimana yang kambing yang saya sembelih? Anda sembelih sudah dibelinya atau belum? Sama Bapak Ad yang di Bogor sudah pemilik kandang. Kan antara Anda dengan si konsumen. Oh ya. Iya. Begitu saja. Jadi pokoknya harus statusnya terbeli dulu, Ustaz ya. Walaupun lunas atau tidak lunas urusan kedua ya, bagian lain lagi, hal yang lain. Baik begitu. Jadi Bapak yang bertanya tadi semoga bisa paham ini mengenai akikah ini berbahaya sekali. Ternyata jual beli kambing, jual beli daging berbahaya sekali kalau seperti ini. Barakallahu Ustaz, tipsnya semoga yang bertanya bisa paham. Harus dibeli dulu kepada si pemilik hewannya, statusnya begitu. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Ibu Dian di Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Bagaimana hukumnya saya bekerja di bagian treasury di mana pekerjaan saya termasuk mengelola deposito, fasilitas kredit dalam kurung hutang, sekitar itu. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Begitu. Treasury. Bila Anda mengelola hutang yang mengandung unsur riba, ya hukumnya tidak boleh. Ya, begitu ya. Nah, itu aja itu. Ya, siap. Begitu, tidak boleh Ibu Dian, begitu katanya. Yang mengenai hutang riba terutama ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Allah memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi kepada Ibu Dian. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Ali Sadikin di NTB Kota Bima. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, saya mengadakan pengadaan suatu barang ke sekolah. Tetapi ada perbedaan harga yang diberikan dengan yang di SPJ, yang SPJ. Ada perbedaan harga yang saya berikan dengan yang di SPJ. Ketika ditanyakan, jawabannya karena di dalam RAB tidak ada biaya pajak, sedangkan kita harus bayar pajak pembelian barang. Nah, dan yang kedua, di dalam RAB banyak barang lain yang harganya lebih mahal dari yang di RAB-nya. Jadi kelebihan barang yang didapat lebih mudah dipakai menutupi barang yang lebih mahal dari RAB tadi. Bahkan sampai diperlihatkan RAB-nya. Nah, yang mau ditanyakan bagaimana ini hukumnya model seperti ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya sebagai apa? Penjual, pembeli atau pembeli atas nama instansi atau apa? Saya mengadakan pengadaan suatu barang ke sekolah. Wah, ini enggak dijelaskan, tapi yang jelas dia bilang saya mengadakan pengadaan suatu barang ke sekolah. Berarti bisa jadi salah satu bagian staf atau di bagian sekolah tersebut. Ya enggak lah, itu namanya dia penjual. Oh ya. Dia masuk barang ke sekolah. Nah, ya bisa jadi mengadakan pengadaan suatu barang. Iya. Kita masuk barang ke sekolah ya akan jual beli biasa. Oh ya. Sesuai dengan RAB atau yang ditentukan oleh pihak sekolah. Jangan ditipu-tipu, jangan didusta-dustakan dalam transaksi akad tersebut. Allahu a'lam. Iya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Ali Sadikin di NTB. Berikutnya pertanyaan datang dari Hari Santoso di Tangerang, Banten, begini bunyinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Tentang artikel berikut, Ustadz, saya mau tanya, apakah akad murabahah pada saat ini dalam kurung sekarang mengandung riba? Tanda tanya. Apakah akad murabahah dengan bank syariah di negara ini sudah tidak ada unsur ribanya? Terus kemudian murabahah bank syariah 100% riba, kata dia, tanda seru. Murabahah bank syariah, tanda tanya, bagaimana ini ya Ustadz? Jazakumullah khairan penjelasannya. Pertanyaannya apa? Apakah murabahah bank syariah di negara ini sudah 100% bebas riba? Anda lihatlah transaksinya. Bila transaksinya umpamanya ada pihak bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah yang membeli murabahah, hanya menyerahkan uang, maka ini riba namanya. Uang dengan uang dibayar berlebih dan tidak tunai. Riba dengan dua bentuknya. Ya. Riba fadl dan riba nasi'ah. Double. Tapi kalau yang dijualnya memang adalah barang rumah, gedung yang dibeli dulu oleh bank, kemudian setelah dia terima, dia jual kepada nasabah. Dibayar dengan mencicil. Iya, Ustaz. Ya. Iya. Dan kemudian bila ada keterlambatan yang tidak disengaja, tidak ada pertambahan. Iya. Dengan berbagai nama apapun. Dengan kalau terpenuhi. Iya. Istilah nama apapun Ustaz ya. Suka macam-macam istilahnya. Bila terpenuhi syarat-syarat itu, dia menjadi syariah. Alhamdulillah. Begitu jaya. Bila tidak terpenuhi, tidak. Iya, iya. Anda lihatlah, kalau di generalisir mungkin tidak adil. Karena ada bank syariah yang menerapkan, ada yang tidak. Ya, begitu Ustaz ya. Jadi perhatikan lagi bagaimana akad-akadnya tersebut ya, bagaimana syarat-syaratnya apakah sudah terpenuhi atau belum. Sebaiknya memang bank membeli dulu ya Ustaz ya. Membeli dulu barang yang diinginkan oleh nasabahnya begitu ya Ustaz ya. Itu yang amannya ya begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, begitu barakallahu fikum. Yang bertanya Bapak Hari Santoso, semoga bisa paham ya Ustaz, Pak ya. Begitu, biar aman di akhirat. Berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari Kota Palu, di Sulawesi Tengah. Ibu Erika Puspitasari Bahri. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya ini. Skenarionya begini. Waduh, pakai skenario Ustadz, kayak film nih. Orang tua saya telah menyediakan modal sekian juta untuk usaha kuliner kecil-kecilan. Alat-alat dan keperluan juga sudah beliau siapkan. Beliau ingin serahkan usaha ini kepada saya. Dalam kurung kerja di balik layar memanage usaha kurung tutup. Dan 2 orang teman saya. Dalam kurung lagi, turun lapangan layani pelanggan setiap harinya. 2 orang teman tersebut, kurung tutup. Nah Ustadz, pertanyaannya begini. Apa bisa kami menggunakan akad mudharabah dengan skenario ini Ustadz? Jika iya atau boleh, bagaimana ya Ustadz rinciannya? Jika kami ingin 50-50 dan ada bagi hasil setiap bulannya. Atau sebaiknya pakai sistem gaji saja ya Ustadz? Bagaimana ya untuk 2 orang teman saya ini? Jazakallah khairan. Baik. Sistem gaji lebih baik. Oh, aman ya Ustaz. Nah, kalau ada sistem mudharabah, berarti 2 teman Anda itu tidak dapat uang sampai Anda tutup buku di akhir tahun dan ada laba. Bila tidak ada laba, setahun dia bekerja pada Anda mendapat 0 rupiah. Iya. Ya. Begitu ya Ustaz, jadi aman ya. Lebih baiknya gaji. Gaji, jadi temannya digaji saja ya. Karena bapak ibunya sudah menyiapkan ya orang tuanya sekian juta untuk usaha kuliner. Barakallahu fikum Ustadz atas gajinya, atas sarannya untuk Ibu Erika Puspitasari untuk peluang usahanya. Barakallahu fikum Ustadz. Dan pemirsa Fatwa TV itu tadi jawaban dari Ustadz Erwandi, dan saya dapat titipan bagi yang ingin ta'awun di dakwah bersama Fatwa TV Dewan Fatwa Rujun Rasyad, kami masih membuka dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya Ustadz. Datang dari kali ini dari Serang. Bertanya seperti ini dari Bapak Sas Ampal. Insya Allah namanya, Masya Allah. Sas Ampal di Banten Serang. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Perusahaan saya menyimpan uangnya di bank. Sehingga dengan sistem deposito yang saya tahu. Deposito yang saya tahu itu haram Ustadz saat mendapatkan bunganya. Dan menurut informasi bahwa perusahaan saya menggunakan deposito untuk menggaji karyawannya. Apa hukumnya ya Ustadz mendapatkan gaji dari uang tersebut? Sebagai informasi, note, saya bekerja sebagai desainer di perusahaan tersebut. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Ya jangan mau lah, kalau memang benar informasinya digaji dengan uang riba, ya bilang ke dia. Saya mengeluarkan keringat saya yang halal, kau kasih saya dengan uang riba kau. Manalah adil seperti itu hidup. Ya, begitu Ustaz. Ya, amannya sih ya, berarti resiko nanti keluarin pindah kerja ya Ustaz ya. Ya. Tapi begitu ya, semoga Allah mempermudah Bapak Sas Ampal ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ibu Fitra Ariza. Bapak atau Ibu ini Fitra Ariza. Bertanya dari kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Berbunyi seperti ini, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Saya izin bertanya Ustadz, si A memiliki sebidang tanah. Namun tidak ada modal untuk mendirikan bangunannya. Nah, jika si A meminta kepada seorang pemodal untuk memodali pembangunan rumah tersebut, bagaimana ya Ustadz aturannya agar sesuai dengan syariat? Jazakallah khairan ya Ustadz. Yang kalau Anda tidak punya modal, hanya punya tanah, tidak punya modal untuk bangun, lebih baik suruh dia bangun dengan spek yang disepakati, selama 10 tahun dia nempatin, dia pakai, hasilnya buat dia. Setelah 10 tahun bangunan menjadi milik Anda. Ya Masya Allah, iya. Itu namanya BOT, Build, Operate, Transfer. Ya Masya Allah. Negara punya dana untuk membangun jalan tol, dia minta perusahaan-perusahaan swasta membangun, dengan kesepakatan sekian tahun dikelola, setelah itu menjadi milik negara. Ya. Begitu. Itu bagus. Allah. BOLT ya Ustaz ya, Build, Operation, Transfer ya Ustaz ya. Ini kan makalah antum di sidang fatwa ya Ustaz ya, di Jogja ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV, nanti kan rilis ya, kita berdoa sama-sama semoga rilis ini kumpulan fatwa yang berikut dari Dewan Fatwa Primul Arsyad. Salah satunya adalah yang diusung oleh Ustadz Irwandi Tarmizi, Dr. Irwandi Tarmizi mengenai BOLT ini untuk mengenai transaksi antara si pemilik tanah dengan si pemilik uang untuk membangun lahan tersebut, begitu. Yang insya Allah sesuai syariat yang sudah diberikan contoh-contohnya oleh Ustadz Irwandi. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya Ustadz, pertanyaan berikut datang dari wah susah namanya bacanya. Akcaya, pakai Q nih, Akcaya ZB, Masya Allah, di Jakarta Timur. Bertanya seperti ini Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Irwandi. Apakah boleh orang memiliki hutang uang lalu di kemudian hari dibayarkan dengan sertifikat tanah? Nah, di mana harga tanah tersebut lebih mahal dibanding dengan hutangnya Ustadz. Jazakallah khairan. Kalau dia setuju tidak ada masalah. Harusnya kalau dia utang rupiah, bayar rupiah. Ya, karena kalau dia bayar dengan tanah, itu berarti jual beli yang terjadi. Iya. Kalau jual beli, dia boleh jual dengan harga yang tinggi atau dengan harga yang pasar atau harga bawah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
Oh gitu ya. Dia mau, udah ini anggap aja saya utang kepadamu kan 100 juta. Ya. Ini harga pasarnya ya perkiraan 100 lah kurang lebih. Tanah saya 1 kapling ini. Ya, ambil, utang selesai ya. Oh ya, enggak apa-apa kata dia. Jadi terjadi jual beli tanah dengan uang yang sudah dipakainya lama. Oh begitu ya Ustaz ya. Ya, yang penting ikhlas yang punya tanah ya Ustaz, yang punya sertifikat tersebut ya. Waduh, ya, berat juga ya. Mungkin butuh sekali uang sehingga bisa menggadaikan sertifikat. Memang kejadian orang-orang asli daerah seperti itu mungkin ya. Anaknya mau nikah perlu uang. Berikutnya Ustadz, pertanyaan datang dari Abdullah di Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wandi. Pertanyaannya saya mau kirim Ustadz. Oh, ya udah dikirim ini. Apa hukum memakai barang gadaian Ustadz? Misalnya ada orang gadai sawah, dalam kurung sawah tersebut kita tanami tanaman, kurung tutup. Misalnya ada orang gadai motor, dalam kurung lagi motor tersebut kita pakai, kurung tutup. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Bila Anda pinjamkan dia uang, kemudian dia berikan barang, Anda minta barang gadaian, maka bila Anda pakai barang gadaiannya, Anda wajib membayar itu. Karena kalau tidak, Anda mendapatkan manfaat dari hutang tadi, sehingga dia akan menjadi manfaat atas pinjaman, dan itu adalah bagian dari riba. Wallahu a'lam. Ya, begitu caranya agar aman ya, cara seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Intinya jangan dimanfaatkan gitu Ustaz ya, jangan dimanfaatkan ya Ustaz ya. Berikutnya pertanyaan datang dari Nuri Yanto di Klaten, Jawa Tengah, bertanya seperti ini. Bismillah. Ustadz Wandi, saya mau tanya. Saya seorang pedagang buku Islam dan Al-Quran. Apakah seseorang yang ikut andil dalam pengadaan atau pendistribusian buku Islam dan Al-Quran ini juga akan mendapatkan pahala yang mengalir di mana buku Islam atau Al-Quran ini yang terjual dimanfaatkan oleh orang yang membelinya? Tanda tanya. Mengingat kita sudah mendapatkan profit keuntungan di dunia. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, sebesar yang tidak ada imbalannya akan Anda dapatkan. Yang imbalan sudah dapat. Itu tidak akan Anda dapatkan lagi di akhirat. Oh gitu Ustaz. Ya sudah dapat di dunia. Oh iya. Begitu ya. Termasuk orang yang mendistribusikan, yang mendapatkan mencetak, terus kemudian mereka memungut uang operasional, transport untuk pengiriman, itu juga. Dia kan jualan. Iya sih Ustaz. Jadi jualan sudah dapat imbalannya di dunia. Oh ya. Berbeda kalau dia wakaf. Berbeda kalau kasih. Nah, imbalan di dunia tidak dapat imbalan, di akhirat Allah berikan. Iya. So, begitu ya. Hitung-hitungannya begitu ya Ustaz ya. Sudah dapat di dunia nggak dapat lagi. Oh ya, baiklah. Lemes saya dengarnya. Iya. Jadi harus diikhlaskan ya Ustaz ya. Berikutnya pertanyaan datang dari Aji Nur Wasesa di Kediri, Jawa Timur. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Afan Ustadz mau tanya, apa hukumnya kalau aku ikut, kalau saya ikut sponsor, dalam kurung syarat untuk nanganin giveaway harus follow akun saya dan termasuk orang lain juga. Kurung tutup. Giveaway yang ada di Instagram. Tetapi saya membayar uang 5.000 kepada si pembuat giveaway tersebut. Contohnya, kan kalau ada giveaway di Instagram kan ada sponsor tuh. Dalam kurung syaratnya gitu loh Ustadz. Nah, yaitu biasanya disuruh follow akun yang di bawah, dalam kurung yang menjadi sponsor. Dan kalau ingin jadi sponsor itu biasanya harus membayar Ustadz ke si pembuat giveaway. Nah, bagaimana ya hukumnya Ustadz ini? Terima kasih. Gitu. Dia sebagai apa? Nah, apa punya kalau ikut? Oh dia ikut sponsor.
yang akan mengfollow akunnya, gitu. Ikut sponsor. Ikut sponsor syaratnya harus menanganin giveaway yang harus follow akun. Gak paham saya. Ya, tuh kita skip aja. Insya Allah masih banyak pertanyaan lain yang sangat mendesak. Berikutnya pertanyaan Ustadz dari Abu Kinan di Jakarta Selatan. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Effendi. Apakah pembayaran akad salam harus dibayar di majelis akad? Tanda tanya. Apakah boleh tertunda 14 sampai 20 hari setelah akad dilakukan? Tanda tanya. Kami ingin membeli dengan cara transaksi salam. Namun secara SOP perusahaan, pembayaran harus ada underlying purchase order dalam kurung PO dari perusahaan. Dan ada invoice dari supplier. Sementara tengah waktu pembayaran dari divisi payment kami adalah 14 sampai 20 hari kerja sejak tagihan invoice diterima. Mohon arahan solusinya Ustadz, jazakallah khairan. Begitu. Ya, berarti tidak bisa Anda melakukan akad salam. Karena salam itu syaratnya adalah apa? Falyuslim, kata Nabi SAW, man aslama fi syai'in falyuslim. Siapa yang melakukan akad salam, serahkanlah di majelis akad uangnya. Tidak boleh tertunda. Kalau tertunda terjadi hutang dengan hutang. Ya. Ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi nggak bisa sakat salam ya. Jadi cocoknya akad apa Ustaz? Dengan harus invoice dulu, terus delay payment, 14 sampai 20 hari kerja. 20 hari kerja itu sebulan tuh Ustaz berarti. Kan nggak termasuk hari Ahadnya, Sabtunya. Cocoknya akad apa Ustaz itu? Ya, kalau tidak tunai dua-duanya dan barangnya tidak tertentu, ya tergantung. Kalau barangnya adalah barang yang diproduksi, bisa akad istisna. Akad istisna. Ya, begitu Ustaz ya. Akad istisna ya, yang cocok ya Bukinan. Barakallahu fikum. Seperti itu jawaban Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan datang dari Wim Carroll di Belitung, Bangka Belitung. Assalamualaikum Ustaz Effendi, saya berprofesi sebagai appraisal dalam kurung penilai aset yang independen, berdiri sendiri dalam kurung bukan bagian dari perbankan, kurung tutup. Salah satu klien kami adalah perbankan. Nah, pertanyaan saya, apakah saya boleh melakukan penilaian sebuah rumah tinggal yang secara jelas tujuan penilaian tersebut akan disebutkan dalam laporannya dengan tujuan sebagai jaminan hutang nasabah di bank tersebut. Sebagai informasi bahwa biaya penilaian ditanggung nasabah dan hasil penilaian kami boleh dipakai oleh bank atau tidak, dalam kurung bebas. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Kalau dia tahu kasusnya adalah dia akan mengajukan pinjaman kepada pihak bank, itu dia tidak boleh karena termasuk ta'awun. Tapi ada orang yang datang minta dia dinilai asetnya, ya nilai dapat halal. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau tahu sebaiknya dihindari begitu Ustaz ya, begitu maksudnya ya, untuk kegiatan appraisal ini ya. Kalau tahu bahwa fungsinya adalah untuk mengajukan pinjaman ke bank, ya tidak boleh. Ya. Ya. Taib, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan datang dari Luciana di Jakarta Pusat. Bertanya seperti ini, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Effendi. Saya ada pertanyaan mengenai zakat harta. Nah, saya memiliki karyawan yang kerja di toko saya. Kebetulan saya tahu dia memiliki hutang yang belum lunas. Setiap bulan dia mencicil jika sudah gajian. Kebetulan saya tahu pasti gaji dia yang menurut saya mepet untuk mencukupi kebutuhan hidup di Jakarta dan membiayai istrinya atau keluarganya. Apakah boleh Ustadz jika sebagian zakat
zakat harta saya itu saya berikan kepada karyawan saya ini. Apakah dia sudah termasuk salah satu anggota satu orang yang berhak menerima zakat? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Anda tanyakanlah dia, karena tinggal Anda panggil, gajinya Anda tahu, tapi siapa tahu ada pendapatan di luar gaji yang Anda tidak tahu. Ya, Iya. maka tanya ada pendapatannya atau tidak tanya pengeluarannya berapa. Jelas defisit kurang. Pendapatan gaji 5 juta, pengeluaran 7.500.000. Dia boleh Anda kasih zakat per bulan 2.500.000 kali 12, berapa itu? 7.500 kali 12, 2,5, 30 juta. Ya. Kasih dia 30 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Intinya ditanyakan dulu ya Ibu Luciana kepada pegawainya tersebut ya Ustaz ya. Apakah memiliki penghasilan lain di luar toko tersebut yang tempat dia bekerja. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban kepada Ibu Luciana. Dengan jawaban antum ini menuntaskan acara kita di sore hari ini di Ramadan hari kedua. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, sudah cukup banyak yang antum sudah jawab sini. Barakallahu fikum Ustaz. Ada 15 pertanyaan. Barakallahu fikum Ustaz. Masya semoga Allah menghitung jawaban antum, lisan antum keluar dari lisan ini sebagai pencerahan buat mereka untuk mencari uang dengan cara sesuai syariat ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah berikan pahala kepada antum dan semua yang menjalankan acara ini, semoga diberikan taufik oleh Allah agar melaksanakan sekuat tenaga bagaimana cara mencari nafkah yang sesuai dengan syariat agar halal. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh kami tutup acaranya Ustaz? Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah rampung sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, dengan ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami